Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadiza Afi dari kelas 10 MIPA 6 ingin mempresentasikan eksponen dan logaritma. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar, banyak sekali kegiatan baik itu bisnis, pendidikan, bahkan ketatanegaraan yang menggunakan konsep eksponen dan logaritma. Dalam eksponen dan logaritma dalam mendeskripsikan dan menyelesaikan permasalahan di dunia ini, misalnya investasi uang, pertambahan penduduk, dan lain sebagainya. Secara umum, eksponen dan logaritma seringkali digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa pertumbuhan seperti contoh di atas. Contoh permasalahan di atas. Hal ini dikarenakan logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Logaritma juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah eksponen yang sulit untuk dicari penyelesaiannya. Misalkan 2x sama dengan 8, kita pasti akan langsung dapat mengetahui nilai x yang memenuhi, yaitu 3. Akan tetapi, untuk menentukan bentuk x yang kita dapat menuliskan dalam bentuk logaritma, yaitu x sama dengan 2 log 8. Dengan menggunakan sifat dari logaritma, maka dapat diketahui nilai x yang memenuhi adalah 3. Dalam berbagai buku matematika pengantar sekolah pada jenjang SMA, khususnya kelas 10, definisi fungsi eksponen dengan bilangan pokok atau basis adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum, yaitu fx a pangkat x atau y sama dengan fx a pangkat x. Sedangkan logaritma sendiri merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen, sehingga dapat didefinisikan fungsi logaritma dengan bilangan pokok a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1 adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum, yaitu y sama dengan fx sama dengan a log x. Pembahasan soal yaitu nomor 1 itu ada 3/3 pangkat x min 2 dipangkatkan lagi menjadi pangkat 2 dikali 3/1/9 sama dengan 1. Dijabarkan lagi menjadi ini dibagi dipindah menjadi perkalian, yaitu 3/2. Ini bukan 3/2 tapi 3/1 dikali 3 pangkat min x plus 2 dipangkatkan lagi menjadi 2 dikali 3 pangkat min 2 dipangkatkan lagi 1/3 sama dengan 1. Ini kita masukin ke sini, jadi ini kan udah sama, kita masukin ke sini, jadi 3 pangkat 1 min x plus 2 dipangkatkan lagi menjadi 2, pangkat dipangkatkan lagi jadi dikali 3 min 2/3 sama dengan 3 pangkat 0. Kenapa 3 pangkat 0? Karena 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu 3 pangkat dikurangin 1 plus 2 ditambah menjadi 3 pangkat 3 min x dipangkatkan lagi menjadi pangkat 2 dikali 3 min 2/3 sama dengan 3 pangkat 0 dikali dipangkatkan 2 jadi 3 6 min 2x dikali 3 pangkat min 2/3 sama dengan 3 pangkat 0. Digabungin, dikali berarti digabungin sama aja kayak ini. 3 pangkat min 6 min 2x min 2/3 sama dengan 3 pangkat 0. Karena ini sama, kita ambil
ambil pangkatnya saja ditaruh di sini. Karena A sama dengan 3 berarti A lebih besar dari 0, A sama dengan 1 sehingga diperoleh 6 min 2x min 2 per 3 sama dengan 0. Min 2 kita pindahkan, yang x kita pindahkan ke kanan, jadi min 2x sama dengan 2 per 3 min 6. Supaya ini kita sama terus, kita kalikan dengan 3. Min 2x sama dengan 2 min 18 per 3 dikurangi dan dikurangi min 2x sama dengan min 16 per 3. Kita sama-sama bagi min 2, jadi x sama dengan 16 per 3 dibagi 2, kita balik saja menjadi perkalian, jadi x sama dengan 16 per 3 kali 1 per 2, x sama dengan 8 per 3. X, jadi x plus 1 per 3 sama dengan 8 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 9 per 3. 8 tambah 1, 9. Penyebutan sama, jadi sama tinggal plus 3. Ini kita coret jadi 1. Kita coret jadi 3. Jadi 3 per 1 sama aja 3. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada soal 3 log dilogin lagi, jadi 3 log 3 x plus 1 min 2 sama dengan 1 plus 1 ditambah 3 log x. 3 log lagi, jadi 3 pangkat x plus 1 min 2 sama dengan 3 log 3 tambah 3 log x. 3 log 3 itu sama aja 1. 3 log 3 pangkat x min 1, 3 pangkat x plus 1 min 2 sama dengan 3 log 3x. Ini ditambah jadi 3 log 3x. Ini kita hilangkan, ini juga kita hilangkan. Jadi 3 log 3x plus 1 min 2 sama dengan 3x. 3 log x 3x plus 1 min 2 sama dengan 3 log 3x. 3 log 3 pangkat 3x. Ini kita coret lagi. Jadi 3x plus 1 min 2 sama dengan 3 pangkat 3 pangkat x. 3 pangkat 3 pangkat x sama dengan digabungin ke kiri, jadi 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 3 pangkat x min 3x 3 pangkat x plus 1 jadi plus 2. Jadi ini kita taruh di sini, jadi kita tuker, ini jadi min, ini jadi plus. Jadi 3x pangkat 3 min 3 kali 3x plus 2 sama dengan 0. Ini kita tukar bisa ya menggunakan sifat eksponen. Misal 3x itu P 3 min 3P, P pangkat 3 min 3P tambah 2 sama dengan 0. P sama dengan 1, 3x sama dengan 1, x sama dengan 0. Atau P sama dengan min 2, 3x sama dengan min 2, atau tidak ada himpunan. X sama dengan 0 menyebabkan 3 log S sama dengan 3 log 0, padahal syarat X lebih besar dari 0, jadi HP-nya adalah ini. Lanjut, jadi HP-nya itu yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya.
ada soal dua log itu kita jadikan A, dua log itu kita jadikan log sama dengan A. Jadi A pangkat 2 A pangkat 2 min 3A min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi A min 5 dikali A plus 2 sama dengan 0. A min 5 sama dengan 0. A sama dengan 5 atau A plus 2 sama dengan 0. A sama dengan min 2. 2 log X sama dengan A, 2 log X sama dengan 5. X sama dengan 2 pangkat 5, X sama dengan 32. 2 log X sama dengan A, 2 log X sama dengan min 2. X sama dengan 2 pangkat min 2, X sama dengan 1/4. X1 kali X2, ini X1 kali X1 kali X2 sama dengan 32 kali 1/4. Ini kita coret jadi 1 dibagi 4 jadi 1 dibagi 4 jadi 8. 8 kali 1 itu 8. Udah. Jadi 8. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal selanjutnya. Ke nomor 4 yaitu 4 pangkat X plus 2 ditambah 7 kali 2 pangkat X plus 4 sama dengan 128. Kita menggunakan rumus ini. Jadi 4 pangkat X dikali 4 pangkat 2 ditambah 7 kali 2X dikali 16 sama dengan 128. Ini kita pakai rumus ini, kita tukar jadi 2 pangkat X pangkat 2 dikali 16, 7 ditambah 7 dikali 16 yaitu 112 dikali 2X. 7 dikali 16 112 dikali 2X sama dengan 128. T itu sama dengan 2X, berarti T pangkat 2 kali 16 tambah 112T sama dengan 128. Bagi kedua ruas dengan persamaan 16, yaitu menjadi T pangkat 2 plus 7T sama dengan 8. T pangkat 2 plus 7T digabungin ke kiri jadi min 8, 8nya pindah ke jadi min 8 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi T plus 8 dan T min 1 sama dengan 0. T sama dengan 0, T1 sama dengan min 8 dan T2 sama dengan 0, T2 sama dengan 1. Lalu substitusikan kembali di 2X. 2X sama dengan min 8, X sama dengan, karena pangkat itu tidak ada yang min, jadi X sama dengan bukan bilangan real. 2X sama dengan 1, X sama dengan 0. Jadi 2 pangkat X plus 1 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 sama dengan 2 pangkat 1 dan sama dengan 2. Sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah D. Ini ingat rumus ini. Kita lanjut ke soal yang terakhir.
ada soal 3 pangkat X pangkat 2 plus X min 2 sama dengan 81 pangkat X plus 2. 81 nya kan itu dari perpangkatan juga, jadi 3 pangkat X pangkat 2 plus X min 2 sama dengan 3 pangkat 4 itu 81, jadi 3 pangkat 4 X plus 8. Kenapa 8? Karena 4 kali 2 4 kali X 4 kali 2 4X 4 kali 2 4 kali X 4X 4 kali 2 8, jadi 4X plus 8. X pangkat 2 plus X min 2 sama dengan 4X plus 8. Ini karena ininya udah sama, 3 sama 3 udah sama, kita turunkan pangkatnya. Lalu X dipindahkan ke kiri semua, jadi X pangkat 2 plus X min 2 min 4X min 8 sama dengan 0. Ini kita tambahkan, yaitu menjadi min 3. Kita tambahkan juga menjadi min 10. Jadi X pangkat 2 min 3X min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan X plus 2 dan X min 5 sama dengan 0. X1 menghasilkan min 2, X2 menghasilkan 5. Jadi P lebih besar dari Q, berarti P lebih besar dari Q, berarti 5 itu kan lebih besar dari min 2. Jadi 5 dikurang min 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya itu adalah D. Kesimpulan, setelah kita membuat dan mempelajari ini, kita akan dapat menyimpulkan beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi eksponen dan logaritma, antara lain sifat-sifat fungsi eksponen. Fx sama dengan 1. Jika A lebih besar dari 0, A sama dengan 1, maka Fx sama dengan 0. Afx sama dengan AP jika A lebih besar dari 0, A sama dengan 1, dan Afx sama dengan AP, maka Fx sama dengan fungsi aljabar P atau R. Fx Gx sama dengan 1. Fx Gx fungsi aljabar dapat ditentukan dengan memperhatikan beberapa kemungkinan, yaitu 1. Gx sama dengan 02, Fx sama dengan 13, Fx sama dengan 1, Gx sama dengan genap. D. Afx sama dengan Agx jika A lebih besar dari 0, A sama dengan 1, dan Afx sama dengan Agx, maka Fx sama dengan Gx. Ini kan ABCD, maka D-nya tadi ini D, ini E-nya di sini. Jadi Hx, Fx sama dengan Hx Gx, Fx dan Gx fungsi aljabar dapat ditentukan dengan memperhatikan beberapa kemungkinan, yaitu Fx sama dengan Gx, Hx sama dengan 1 karena 1, Fx sama dengan 1 Gx, Hx sama dengan 1 dengan syarat Fx dengan Gx keduanya bernilai ganjil. Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya bernilai positif. Apa aja sifat-sifat logaritma? Simak daftar berikut ini. Kalau A log A itu sama dengan 1, An log Bm sama dengan M per N. A log B di mana N tidak sama dengan 0.
A log 1 sama dengan 0. A log B sama dengan 1 per B log A. A log B sama dengan P log B atau P log A, di mana P sama dengan 0, P tidak sama dengan 1. A kali A log B sama dengan B. Jadi coret jadi log B, jadi tinggal B. A log B X B log C A sama dengan A log C. A log BC sama dengan A log B tambah A log C. A log B per C sama dengan A log B min A log C. Sekian dan terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.